saudara sekalian, perkenalkan saya Dwi Susanti Kurniawan, mahasiswa STT Ekumene S1. Saya di sini akan membahas tentang Kitab Yohanes. Kitab Yohanes ditulis oleh Yohanes sendiri. Temanya Yesus Putra Allah. Tanggal penulisan 80-95 Masehi. Adapun latar belakang Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes, anak Zebedeus, salah satu dari 12 murid Yesus dan anggota kelompok inti Kristus selain Petrus, Yohanes, Yakobus. Menurut beberapa sumber, Yohanes rasul yang sudah lanjut usia, sementara tinggal di Efesus, diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil yang rohani untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat kepribadian kelahiran Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi yang berpengaruh pada masa itu bernama Cerinthus. Injil Yohanes tetap melayani gereja sebagai pernyataan teologis yang sangat dalam tentang kebenaran yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Adapun tujuannya Kitab Yohanes menyatakan dalam Yohanes 20:31 yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Atau percaya, Yohanes menulis dan meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Yang kedua, menguatkan dasar iman supaya orang percaya terus percaya kendati pun ada ajaran palsu. Dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Di Yohanes 17 ayat 3. Injil keempat ini menyatakan bukti yang terpilih dan cermat bahwa Yesus adalah Mesias Israel dan Putra Allah yang menjelma dan bukan anak angkat. Bukti-bukti yang mendukung ada 7 tanda dan 7 tanda ajaran sebagai penyingkapan Yesus tentang identitasnya yang sebenarnya. 7 pernyataan aku adalah di Yohanes 6:35. Di pernyataan ini Yesus menyatakan secara kiasan peranannya dalam penebusan umat manusia, kebangkitan tubuhnya dari antara orang mati sebagai tanda terakhir dan puncak pembuktian bahwa dia memang Kristus anak Allah. Ada ciri-cirinya. Keilahian Yesus sebagai anak Allah ditekankan dalam prolog Yohanes dengan pernyataan yang luar biasa. Kita telah melihat kemuliaannya di Yohanes 1:14 sampai akhirnya dengan pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Putra Allah yang menjadi manusia di Yohanes 20:28. Kita percaya yang diucapkan sebanyak 98 kali adalah sama dengan menerima Kristus dan meliputi tanggapan hati yang menghasilkan suatu komitmen dari seluruh kehidupan kepada Yesus. Hidup kekal adalah konsep kunci dari Yohanes. Konsep ini bukan hanya menunjuk pada suatu keberadaan tanpa akhir, tetapi lebih mengarah kepada mutu kehidupan yang matang melalui persatuan dengan Kristus. Hal ini mengakibatkan baik kebebasan dari perbudakan dosa dan setan-setan maupun pengenalan persekutuan yang makin bertumbuh dengan Allah. Pertemuan pribadi dengan Yesus diutamakan dalam Injil ini, tidak kurang 27 kali. Pelayanan Roh Kudus memungkinkan orang percaya mengalami kehidupan dan kuasa Yesus secara terus-menerus setelah kematiannya dan kebangkitan Kristus. Injil menekankan kebenaran Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran dan firman Allah. Angka 7 sangat menonjol, 7 tanda, 7 ajaran, dan 7 pernyataan aku adalah menegaskan siapa Yesus itu. Kata-kata konsep lainnya yang utama, Yohanes adalah firman, terang, daging, kasih, kesaksian,
tahu kegelapan dari dunia. Untuk garis besarnya, memperkenalkan Kristus kepada Israel oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-murid pertama. Tanda-tanda dan ajaran Kristus kepada Israel dan penolakannya. Pernyataan Kristus kepada Israel, tanda pertama, air menjadi anggur. Di Yohanes 2, 1-11. Kesaksian mula-mula kepada orang Yahudi di Yerusalem, hari raya di Yerusalem Paskah di Yohanes 2, 23-25. Ajaran pertama, kelahiran dan kehidupan baru. Ajaran kedua, air kehidupan. Penyembuhan anak pegawai istana, hari raya di Yerusalem. Tanda ketiga, penyembuhan orang di Bethesda dan hari Sabat. Ajaran ketiga, keilahian Kristus. Keempat, memberi makan 5.000 orang di Yohanes 6, 1-15. Tanda kelima, berjalan di atas air. Hari raya di Yerusalem atau Pondok Daun. Ajaran kelima, roh yang memberi hidup. Ajaran keenam, terang dunia di Yohanes 8, 12-30. Perdebatan dengan orang Yahudi Yohanes 8, 31-59. Penyembuhan orang buta sejak lahirnya. Ajaran ketujuh, gembala yang baik, hari raya di Yerusalem. Tanda ketujuh, kebangkitan Lazarus di Yohanes 11, 1-46. Kristus dan permulaan umat perjanjian baru, perjamuan terakhir, Yesus mencuci kaki murid-murid dan lanjutan percakapan. Ajaran tentang pokok anggur yang benar dan manfaat persekutuan dengan Kristus di Yohanes 15, 1-16. Doa penyerahan bagi dirinya dan umat perjanjian baru di Yohanes 17, 1-26. Yohanes wafat di tahun 110. Tuhan Maha Pengasih atau murid terkasih. Patmos adalah sebuah pulau kecil di Laut Aglea. Peran Yohanes. Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaan membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, mungkin itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati.